Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Bitcoin ya. Kali ini tanggal 6 April jam 6 per saat ini gue record. Dan masih sesuai sama analisa kita minggu kemarin. Jadi minggu kemarin gue udah bilang kalau misalnya Bitcoin tidak akan kemana-mana terlebih dahulu sambil menunggu hasil news. Ya, dan hanya akan berada di 84.000 sampai 81.000 saja. Dia hanya akan kekurung di daerah sini, bahkan kita kurung ke daerah 82.500 ya, dan hanya akan berada di area-area sini saja. Dan kita masih pantau terlebih dahulu gitu ya untuk keamanan arah Bitcoin ke depannya. Nah, sebelum kita analisa ke secara teknikal, mari kita lihat cek newsnya terlebih dahulu. Nah, jadi minggu kemarin gue udah bilang kalau newsnya yang kita nantikan adalah tanggal 4 April ini NFP ya. Dan ternyata hasilnya juga merah, tidak terlalu memuaskan untuk Bitcoin. Lalu dari tarifnya Donald Trump juga sama ya, tapi ternyata tidak terlalu berpengaruh banyak ke Bitcoin. Artinya cukup kuat ya, seharusnya bisa jatuh parah. Tapi ternyata cukup ketahan, artinya Bitcoin masih bertahan di area-area ini. Tekan ya. Ya, masih berusaha stay di area sini. Kenapa? Karena ini quarter 1. Biasanya di tahun quarter 1 sampai akhir April itu Bitcoin tuh hijau. Ya. Jadi kita cek newsnya dulu deh ya. Newsnya minggu depan ya. Dari tanggal 6 sampai 8 ini netral, sideways, tidak ada news. Lalu di tanggal 9, 10, nah ini tanggal 10-nya nanti nih yang jadi penentuan. Ya, core CPI ini jadi penentuan untuk Bitcoin akhirnya kemana setidaknya untuk penutupan kuartal 1 ini penting nih. Ini gede nih. Ya, semoga jebol atas ya, jebol resisten ya, harapannya ya. Bukan jebol support ya, jebol support sih parah ya. Karena ini kalau jebol support selesai lah Bitcoin. Bakal dalam banget jatuhnya. Lalu tanggal 11 juga sama. Ya, 10-11 ini mempengaruhi ya hasil dari untuk bisa dibilang sampai akhir bulan nanti ya, karena ini yang paling gede. Lalu mari kita lihat news selanjutnya. Beberapa analisa bilang kalau Bitcoin ini butuh pump minggu ini. Karena kalau enggak siap-siap dead cross ya. Ini sangat penting. Kenapa? Mari kita cek lagi di beberapa berita juga gitu ya. Bitcoin ukir quarter terburuk dalam 7 tahun terakhir. Siap crash atau comeback. Ya, penting nih. Ini masih news baru nih. Nih, bisa dikasih lihat juga datanya. Di kuartal 1 biasanya itu setidaknya naik umumnya ya. Dari tahun 2019 9%, 2020 sempat minus, sempat plus 100%, minus lagi 1%, plus 70, 60 gitu ya. Di 2022, 23, 24, 25 gitu ya. Malah mau merah. Jadi ini sangat berbahaya gitu ya. Perkiraannya. Di akhir Maret nih sudah merah, apakah Q2-nya berbahaya gitu ya. Karena penentuan. Lalu beberapa juga ada yang bilang Bitcoin termasuk kayak XRP ataupun altcoin lainnya gitu ya bakal jatuh sedalam apa karena ini bahaya ya. Ini masih 4 April ya, masih fresh beritanya. Jadi harapannya berarti kalau ini gagal pullback, gagal menjebol area resisten terutama di 84.400 ini sebagai penentuan, maka siap-siaplah Bitcoin turun ke sampai 70 ribuan. Mari kita lihat di candle 4 jam. Kalau Bitcoin mainnya lebih ke 4 jam. Nah ini. Siap-siaplah terjun ke 78 ribuan nih. Kalau gagal menembus 84.500 kira-kira. Kurang lebih. Ya di sini juga masih ada berarti 85 ribuan. Kalau gagal siap-siap banding ke bawah langsung. Dan kalau ini ke bawah, ini jebol, siap-siap lagi lah yang lebih dalamnya lagi. Ini 78.000, kalau jebol langsung siap-siap ke 74 sampai ke 67.000 sih yang paling kuat di sini areanya. Nah, kalau ini sampai jebol ya makanya cukup berbahaya untuk Bitcoinnya ya. Ya walaupun secara kalau teman-teman mainnya di future ataupun di forex ya di XM kita ya udah tinggal SL aja gitu kan ya. Tapi yang bermain di spotnya itu tuh yang agak jantungan dikit. Karena kalau Bitcoinnya jatuh apa kabar altcoin ya? Altcoinnya aja belum pulih semuanya, belum semua koin pulih kembali ke titik awal gitu ya.
Tapi Bitcoin-nya sudah sempat menembus new ATH, tapi altcoin-nya belum gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan minggu depan? Bahkan minggu depan area sideways-nya ini masih kecenderungan bearish ya, bisa menyentuh ke 85.500 untuk hari ini. Terutama mungkin di sini resistance pertama 83.700. Ya harapannya kembali seperti biasa karena ini sampai hari Kamis berarti ya. Senin sampai Rabu, Minggu, Senin sampai Rabu berarti akan menjadi area sideways. Ya, masih sama kemungkinan akan hanya berada di area sini saja. Mungkin kuningnya kita hapus saja dulu. Hmm. Ini walaupun kuningnya daerah Fibonacci kita, tapi ya di sini sudah terpantau ya areanya akan menjadi seperti ini aja untuk area sideways-nya sampai hari Rabu nanti. Ya, semoga ini kan udah penurunan nih. Semoga ini akan jadi gini. Ya, ini ya ada tren untuk naik ke atas berubah gitu ya. Dari begini, bentar, dari begini jadi gini. Tuh, ya. Semoga trennya berubah dari yang tadinya kemungkinan turun jadi naik ke atas gitu. Karena kalau enggak ya kasihan Bitcoin ini. Kalau jatuh lagi, ini udah cukup dalam soalnya dari new ATH ke 83.000 itu 109 ribuan ke 83.000 ini cukup dalam. Jadi kalau dia nggak kembali ke daerah 90 ribuan cukup berbahaya Bitcoin. Oke, lalu Senin sampai Rabu akan menjadi area pantau kita di 82.000 sampai 85.000 atau mungkin turunnya ke 80.000. Kalau turun sih, kalau turun tembus 82.000 berarti 82.500, kalau jebol berarti ke daerah 82.000 atau 81 ribuan udah nih areanya. Ya. Kalau nyampe masuk ke area sini ya berarti besar kemungkinan Bitcoin news buat hari Kamis tanggal 10 nanti itu jatuh ke bawah. Ya, kalau dia bermain di area sini ya. Jadi hasil newsnya tanggal 10 April di jam setengah 8 itu penentuan. Nah, lalu untuk sebelum sampai di hari itu maka akan menjadi area sideways saja. Silakan counter the trend selama ya tidak lebih dari 85 ya. Paling tingginya nih di atasnya 85.200 mungkin. Untuk daerah SL-nya bisa ditambahkan segini. 85.600 untuk kalau mau sell untuk SL jangka panjang istilahnya sampai Kamis tidaknya. Lalu kalau mau yang buy mungkin SL jangka panjangnya ya di sini. Ya pas lah 81.100 kan di sini ya. 81.500 untuk buy terakhir, 81.000 untuk SL terakhir sampai sampai Kamis nanti. Ya, jadi akan berada di area sini saja. Oke, so segitu saja analisa kita untuk sampai minggu depan Bitcoin. Salam cuan.